Hai semua, kembali lagi di channel aku, No Official. Ini udah lama banget aku nggak bikin tentang tips-tips keuangan. Lagi-lagi buku aku ini baru kepake 1 lembar aku bikin tentang tips keuangan. Karena maaf banget, memang agak keteteran banget bikin YouTube keuangan kali ini. Tapi hari ini alhamdulillah aku bisa nyempetin untuk bikin tentang tips keuangan lagi. Dan yang bakal aku bahas kali ini adalah tips mengatur penghasilan atau tips menabung jika kalian punya penghasilan yang pas-pasan. So teman-teman, tonton video aku sampai habis ya. Setiap orang pasti pengennya punya penghasilan besar, melimpah, yang banyak sehingga mudah untuk mengalokasikan masing-masing untuk pengeluaran setiap bulan dan juga untuk alokasi menabung. Tapi pada kenyataannya, terkadang penghasilan yang kita dapat untuk memenuhi kebutuhan 1 bulan aja itu udah bingung banget, udah pas-pasan banget, bahkan nggak menutup kemungkinan ada yang sampai gali lubang tutup lubang untuk memenuhi kebutuhan bulanannya. Tapi kita nggak perlu insecure, nggak perlu sedih, jangan juga menghilangkan rasa syukur kita, karena mungkin Allah berikan kita rezeki dalam bentuk yang lain, bisa dalam nikmat sehat, nikmat keluarga yang harmonis, pekerjaan yang halal, pokoknya itu anugerah atau rezeki dari Allah dari sisi lainnya. Jadi tetap banyak bersyukur dan jangan lupa tetap juga kerja keras, berusaha menambah income supaya kalian bisa mempunyai penghasilan yang lebih lagi sehingga kebutuhan bulanan bisa ke-cover dengan baik. Nah, untuk yang punya penghasilannya mungkin pas-pasan, yang udah bingung nih gimana muternya buat kebutuhan bulanan, tapi pengen juga buat nabung. Makanya di sini aku bakal coba bahas, semoga bisa ngena di kehidupan teman-teman, semoga bisa memberikan inspirasi supaya teman-teman tetap masih bisa menabung walaupun penghasilannya itu mungkin pas-pasan. Nah, untuk langkah yang pertama yaitu kalian harus tahu dulu nih kira-kira pendapatan kalian itu setiap bulan berapa dan pengeluaran kalian itu setiap bulan berapa. Kalian harus mulai mencatat berapa total pendapatan kalian setiap bulannya, mau dari pendapatan income utama maupun income sampingan. Dan juga kalian juga harus catat berapa banyak kewajiban-kewajiban yang harus kalian penuhi, yang harus kalian bayar, dan berapa banyak kebutuhan yang harus kalian cukupi setiap bulannya. Jadi kalau untuk kewajiban adalah itu komponen yang biasanya tidak bisa diganggu gugat. Tapi kalau untuk komponen kebutuhan itu adalah komponen yang masih kayak affordable atau masih fleksibel, yang bisa dirubah-rubah menyesuaikan dengan kondisi keuangan kita, masih agak bisa ditekan-tekan lah ya kalau misalkan kebutuhan itu. Jadi kalian benar-benar harus detail nyatetnya, jangan sampai ada kelewatan sedikit pun. Pengeluaran-pengeluaran kecil pun harus kalian catat, karena pengeluaran kecil yang rutin itu juga tetap akan mengurangi pendapatan kalian tanpa kalian sadari. Kalau kalian nggak catat, kalian akan merasa ini uang kemana ya, kok kayaknya tadi ada segini tapi kok sekarang sisa segini. Nah, itu bisa jadi karena pengeluaran-pengeluaran kecil yang kalian sepelekan, jadi kalian nggak catat, padahal dia sangat berpengaruh memotong ke penghasilan kalian. Jadi pokoknya benar-benar wajib banget kita ketahui dulu nih pendapatan berapa, pengeluaran berapa, supaya kita ngerti nih, oh memang benar nih penghasilan kita dalam 1 bulan ternyata cukup atau tidak untuk biaya kebutuhan kita dalam 1 bulan. Lanjut, untuk tips yang kedua yaitu seperti yang aku bilang di awal tadi, kalau untuk kebutuhan itu sesuatu yang bisa berubah-ubah atau fleksibel tergantung kondisi keuangan kita. Nah, tips yang kedua ini yaitu adalah pangkas kebutuhan yang masih bisa dikurangi, yang nggak penting-penting amat, yang sekiranya kalau kebutuhan ini nggak kita penuhi di tiap bulan tidak akan mengganggu kehidupan kalian. Contoh, misal gini, setiap pagi kalian berangkat ke kantor harus beli kue-kuean atau harus beli sarapan kayak gitu. Nah, itu bisa kalian kurangi, kalian pangkas, karena itu bukan kebutuhan wajib setiap bulan. Kalian bisa ganti dengan kalian udah sarapan di rumah, entah kalian masak sendiri, entah kalian minum sesuatu yang kalian beli sendiri, bukan beli jajan di luar supaya lebih hemat. Nah, kalau kita sudah bisa hilangkan nih atau pangkas kebutuhan yang tidak terlalu penting ini di pengeluaran bulanan kita,
otomatis kita pasti punya uang lebih dong di tiap bulannya. Nah, uangnya itu jadinya bisa kalian gunakan untuk kalian tabung. Jangan juga kalian gunakan untuk kebutuhan lain lagi, tapi gunakan uang lebih itu untuk kalian tabung supaya kalian punya tabungan setiap bulan. Seberapapun jumlahnya, yang penting ada dulu teman-teman. Lanjut untuk tips yang berikutnya, yaitu kalian mungkin bisa mulai membeli barang dengan merek yang biasa-biasa aja, nggak terlalu bagus-bagus banget, supaya harganya juga jauh lebih murah. Nah, ini bisa berkaitan dengan ketika kalian belanja bulanan. Jangan melulu mesti beli misalkan minyak dengan satu merek, tapi pilihlah minyak dengan harga yang termurah setiap bulannya supaya alokasinya tidak terlalu besar. Atau sabun cuci piring, atau sabun cuci baju, atau minyak-minyakan tadi, bumbu-bumbu dapur. Nah, kalau aku biasa menerapkan itu teman-teman. Jadi aku tidak pernah berpatokan dengan satu merek saja, tapi yang aku pikirkan adalah harga yang paling murah. Karena menurut aku beda merek itu nggak terlalu ngaruh-ngaruh banget kayak gitu. Jadi lebih baik aku hemat uangnya supaya aku bisa gunakan untuk hal lain atau ditabung itu teman-teman. Lanjut untuk tips yang keempat, yaitu kalian bisa utamakan alokasi uang untuk ditabung itu sebesar 10% dari pendapatan kalian jika itu memang memungkinkan. Tapi jika mungkin tidak terlalu memungkinkan, kalian bisa kok alokasikan kisaran 3-5% atau sampai 7% aja dari pendapatan kalian supaya itu bisa dialokasikan untuk tabungan. Jadi ketika pertama kali mendapatkan pendapatan atau mendapatkan gaji atau mendapatkan income dari manapun itu, kalian langsung sisihkan untuk menabung itu dari awal. Jadi bukan menunggu sisanya dulu supaya tabungan kalian itu udah aman duluan. Karena kebanyakan kalau kita nunggu dari sisanya dulu, endingnya itu uangnya bakal habis dan gak ada yang sempat ketabung teman-teman. Jadi nggak mesti tuh dengan nominal yang harus 20% penghasilan ditabung, 10% ditabung, semampunya kalian aja, berapa persen pun, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, pokoknya berapa persen pun, yang penting ada yang kalian alokasikan ditabung, dan yang terpenting dilakukan di awal, jangan di akhir. Lalu untuk tips yang berikutnya, yaitu tips kelima, hindari pengeluaran yang terlihat sepele tapi sering kalian lakukan. Contoh, kalian jajan itu yang pengeluaran yang kayak kelihatannya kecil, tapi kalau sering dilakuin akhirnya jadi pengeluaran yang besar juga kalau dikumpulin. Contoh misalkan kalian jajan es, jajan pentol, walaupun yang udah gede-gede, aku pribadi tuh doyan tuh jajan pentol. Kalian pada suka nggak sih? Boleh komen di kolom komentar nih, kalian suka pada jajan apa? Atau kalian sekedar ngopi-ngopi santai, ceritanya biar healing, biar nyantai ketemu teman apa. Tapi kalau terlalu sering dilakuin, akhirnya itu akan menjadi pengeluaran yang membengkak, yang besar. Jadi mulai dikurangi pengeluaran-pengeluaran yang seperti itu. Mulai kalian jatah deh, mungkin yang biasanya sebulan 10 kali, kalian jatah jadi 3 kali aja, 7 kali bisa kalian simpan tuh uangnya. Lumayan banget kan untuk ditabung. Lalu untuk tips yang keenam, yaitu kalian harus benar-benar stop belanja online. Jadi kalian sering lihat gak sih orang-orang di sekitar kalian yang kayaknya hidupnya ngeluh terus, banyak utang, susah buat ini itu, kekurangan uang, tapi tetap bisa aja belanja online. Padahal yang dibeli gak penting-penting banget, tapi alasannya dia, ini butuh, aku belum punya ini, aku mau pergi ke sini, malu kalau pakai baju yang lama terus, kayak gitu, bela-belain dengan sistem bayar COD atau pay later. Itu jangan ya teman-teman. Jadi lebih baik kalau memang penghasilan kalian pas-pasan, stop aja dulu belanja online-nya, ditabung dulu uangnya sedikit-sedikit, baru kalian beli sesuatu yang memang kalian butuhkan, bukan kalian inginkan. Hindari hutang piutang teman-teman ya. Kalau bisa, sebisa mungkin kita hindari utang-utangan itu, apalagi untuk membeli barang-barang yang sifatnya konsumtif. Lalu untuk tips yang terakhir atau tips yang ketujuh, kalian mungkin bisa mulai menabung dari uang receh aja atau dari sisa uang belanja harian kalian. Nah, jadi buat ibu-ibu nih yang suka belanja sayur setiap hari, nah boleh tuh dari sisa-sisa uang belanjanya ditabungin aja, jangan kalian gunain buat hal-hal yang lain lagi. Jadi supaya itu jadi uang lupa kalian yang kalian tabung setiap harinya. Mulai dari uang berapapun, mau 500-an rupiah, 1000 rupiah, 2000 rupiah, yang penting konsisten. Jadi nabung itu bukan tentang nominal tapi tentang konsistennya ya teman-teman.
Nah, mungkin video aku tentang tips menabung untuk penghasilan pas-pasan juga sampai di sini aja. Ada 7 yang bisa aku kasih tips ke teman-teman. Semoga bisa menginspirasi kalian semua jadi mulai bisa menabung. Jadi nggak mesti penghasilan gede dulu buat bisa nabung, tapi tergantung dari niat kalian. Karena banyak cara yang bisa kita lakukan untuk nabung berapapun nominalnya, yang penting konsisten. Makasih yang udah nonton video aku sampai habis. Sampai ketemu di video lainnya. Bye-bye.